Saya akan sedikit menyampaikan materi mata kuliah tentang mata kuliah Pancasila, pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya akan jelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pengertian etika. Ya, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, pada rumput, adat, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang nantinya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Terus yang kedua adalah aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika ya. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, deontologis, etika keutamaan atau etika kebatikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika keutamaan ialah baik hati, balas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan orang menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilakukan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral. Yang ketiga adalah etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang didapatkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dan pergaulan antar sesama. Terus sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain. Terus sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain. Keadilan kemudian membantu kesulitan orang lain. Ayo dah, lanjut. Terus ada yang keempat, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, dan utama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran antar pelajar. Yang pertama. Terus yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Terus ada yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Selanjutnya, keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melamanya penghargaan seseorang terhadap hak yang lain. Contohnya seperti penganiayaan, misalkan lingkungan yang seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca dan lain-lain. Contohnya yang paling jelas adalah pembakaran hutan hijau sehingga menimbulkan kabut asap. Dari materi sistematika ini terakhir adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Bukan historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk sebagai filosofis non-slack atau well-count yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral tersebut terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, yang artinya berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru,
Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataan tempat dan diinstitusionalkan dalam wadah PP 7. Ada banyak titik Pancasila yang dijabarkan dan kelima sila Pancasila hasil temuan dari para peneliti PP 7. Pada reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan atas kewenangan wilayah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Tapi sini paham atau ada yang ingin bertanya? Ada yang paham? Apa tadi arti berdikari? Siapa pencetus berdikari? Siapa dan apa arti berdikari? Siapa pencetus berdikari dan apa arti berdikari? Siapa? Pencetus berdikari dan apa sih arti berdikari itu? Ada dengan Darian kan? Soekarno. Ah. Iya, pinter. Apa tadi? Terus. Mungkin ada lagi yang bertanya, mungkin Rani, Siska, kita jadi itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.